Guys, oke, halo semuanya, mahasiswa saya di kelas Sistem Informasi Manajemen. Pada kuliah yang pertama kali ini, kita akan membahas berkaitan dengan Information System in Global Business Today. Nah, sebagai pengantar, saya ingin menyampaikan ada beberapa perkembangan terkini ya, berkaitan dengan informasi sistem. Bahkan juga dampak dari sistem informasi ini sudah mempengaruhi hampir semua lini bisnis ya yang ada di seluruh dunia. Nah, mata kuliah ini akan menjadi menarik ya jika rekan-rekan mahasiswa ini memiliki eh, keinginan untuk mengikuti bahwa sebetulnya saat ini isu ya yang terjadi pada era disrupsi ya ini benar-benar sudah melakukan shifting ya, sudah memberikan suatu perubahan kepada pola bisnis yang betul-betul baru. Kalau dulu mungkin 10 tahun yang lalu belum begitu terasa, tapi memang sudah ada benih-benih ya bahwa sektor bisnis itu akan bergerak sangat berbeda. Ya 20 tahun yang lalu Amazon kalau kita lihat eh, baru mulai membangun infrastruktur dan sekarang sudah menuai panen ya. Perusahaan ini sudah sangat besar. Bahkan kalau bisa dikatakan kita perhatikan selama masa pandemi COVID atau bahkan juga pasca COVID ini kita tidak bisa mengelak bahwa hampir semua sektor saat ini terpengaruh ya atau bahkan sistem informasi ini menjadi enabler ya penggerak pada semua sektor tersebut. Nah, memang sangat menarik eh, materi ini ya. Nah, pada pertemuan pertama ini setidaknya ada 3 aspek ya yang ingin saya bahas. Yang pertama itu berkaitan dengan eh, mekanisme. Ya, kita bicara mekanisme. Ya, bagaimana sebetulnya informasi sistem ini bisa mentransformasi bisnis. Ya, hampir semua sektor. Ya, mulai dari bisnis jasa sampai ke produk. Dan pertanyaan berikutnya, kenapa sistem informasi ini menjadi sangat penting untuk menggerakkan dan mengelola bisnis saat ini? Bahkan kita menyebutnya itu sebagai enabler, ya, enabler. Nah, yang kedua adalah berkaitan sebetulnya apa sih informasi sistem itu? Ya. Apa perbedaan dengan teknologi? Ya. Nah, apakah sistem informasi ini memiliki dampak yang justru lebih besar daripada teknologi itu sendiri? Ya. Kalau kita bicara informasi sistem, sebetulnya ada 3 aspek yang paling utama yang pasti akan terlibat ya di semua sektornya. Yang pertama adalah aspek manajemen, kemudian aspek organisasi, dan berikutnya adalah aspek teknologi. Ya, jadi rekan-rekan mahasiswa nanti mulai pertemuan pertama sampai pertemuan ke-14 kurang lebih apapun materi yang akan kita bahas pasti akan berkaitan dengan 3 aspek ini. Ya, jadi ketiga aspek ini itu merupakan satu bagian yang sangat berkesinambungan, ya, yang saling berkaitan. Nah, kemudian apa aja ya eh, pada sistem informasi ini yang bisa memberikan genuine value, ya, genuine value. Jadi sebetulnya kita tidak bisa mengatakan bahwa ya informasi sistem atau lebih cakupan lebih besar kita menyebut MIS ya, manajemen informasi sistem itu mensupport adanya percepatan sektor bisnis, misalnya marketing ya, marketing. Kita berbicara tentang bagaimana kita meningkatkan market share misalnya. Kemudian kita menggunakan sosial media ya untuk mencapai konsumen kita, end user kita menggunakan TikTok misalnya. Nah, sebetulnya orientasi kita adalah meningkatkan market share dengan menggunakan informasi sistem. Tapi sebetulnya kalau kita menggunakan paradigma genuine value ini, ya, semua sektor itu bisa digerakkan oleh informasi sistem atau MIS. Jadi sebetulnya perannya bukan supporting, tapi adalah enabler, penggerak. Ya.
kita tahu sekarang sudah ada teknologi 4G, bahkan mau bergerak menjadi 5G, ya. Nah, dulu ketika teknologi itu belum sampai kepada 4G, maka kita kesulitan, misalnya kita mau video call sinkronus gitu ya. Nah, tapi dengan adanya 4G, semua serba cepat. Sampai sekarang, karena 4G ini dan IT infrastruktur itu sudah bagus ya di Indonesia, maka ada banyak sektor bisnis baru. Kita lihat seperti Gojek. Ya. Nah, Gojek ini bisa muncul karena kita sudah memiliki 4G. Ya. Artinya 4G ini bisa menciptakan value baru, yaitu adalah mendisrupsi atau melakukan perubahan pada sektor ojek. Ya. Bahkan juga jasa kurir. Ya, jasa kurir. Dulu mungkin kita untuk mengirim barang dari satu tempat ke tempat yang lain, ya kita mungkin serba repot. Tapi sekarang sangat mudah. Ada dari Gojek yang menyediakan GoSend ya dan lain sebagainya. Nah, sebetulnya semua ide-ide bisnis baru ini, proses bisnis baru ini itu dipengaruhi oleh kemajuan dari informasi sistem. Nah, inilah yang sangat menarik, bukan? Bahkan banyak sekali sektor bisnis yang dulu 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu kita belum sama sekali belum memikirkan, dan sekarang muncul sektor-sektor bisnis baru itu. Bahkan dulu eh, kita untuk bisa mendapatkan resep obat, kita harus ke dokter. Sekarang cukup menggunakan aplikasi ya. Ada Alodoc, ada Halodoc ya. Dan kita bisa menggunakan itu. Memang eh, kalau kita bicara regulasi, pada saat itu memang regulasi di Indonesia masih belum boleh ya melakukan resep seperti itu. Tapi karena manfaatnya dirasakan oleh banyak orang, maka aturan itu dirubah. Nah, inilah yang menjadikan alasan saya kenapa menyebut informasi sistem itu sebagai enabler. Ya, bisa menggerakkan bahkan merubah sampai pada tataran regulasi. Dan berikutnya apa aja ya akademik disiplin yang digunakan pada pembelajaran di informasi sistem dan bagaimana berkontribusi kepada pemahaman ya berkaitan sama informasi sistem ini seperti apa nantinya. Nah, ini yang akan kita bahas di kelas ya. Tentunya saya berekspektasi rekan-rekan mahasiswa sebelum bergabung di kelas saya itu sudah membaca textbook dengan baik ya, karena kalau tidak membaca akan kesulitan ya. Setelah membaca pun mungkin akan masih banyak miskonsepsi, apalagi tidak membaca gitu ya. Nah, oke, kita lanjut. Nah, namun hanya pada video kali ini saya akan fokus kepada bagaimana tren ya, sehingga bisa membuat kalian tertarik nih. Sebetulnya belajar MIS itu sangat menarik ya. Nah, sebetulnya apa ya? Saya akan berfokus kepada 20 tren ya. Ada 20 tren yang saat ini berkembang sangat pesat ya, berkembang sangat pesat. Bahkan eh, tahun depan mungkin bahkan beberapa tahun ke depan masih berkembang sangat pesat. Dan eh, ini merupakan salah satu peluang jika rekan-rekan mahasiswa bisa berpikir opportunities ya. Di situ akan banyak sekali ide-ide bisnis baru yang mungkin saat ini belum ada, mungkin kalian nanti 5 tahun lagi bisa mendapatkan insight. Ya, seperti yang saya contohkan, sebelum ada 4G, kita tidak pernah membayangkan ada eh, Gojek online, ya, ada kurir online dan lain sebagainya. Bahkan sekarang juga ada virtual reality. Ya, ini bayangkan, ini kalau tidak ada teknologi 4G sangat sulit ya, serba sulit. Nah, ide-ide bisnis itu pasti akan muncul. Nah, saya berharap kalian sebagai mahasiswa bisa kritis ketika nanti ada 20 tren ya yang akan ke depan itu terjadi, apa aja ide-ide bisnis atau misalnya juga potensi-potensi apa. Bahkan sektor bisnis apa yang akan terdisrupsi ya. Nah, yang pertama yaitu adalah 3D dan 4D printing ya. Ini memang banyak pro kontra. Ya. Saya pernah mendengar salah satu eh, CEO dari TSMC, salah satu big company di Taiwan, nah, itu mengatakan bahwa memang saat ini kita membutuhkan atau ada satu penelitian berkaitan sama 3D printing, tapi
ya ini hanya selesai pada mainan ya, tidak sampai kepada alat-alat yang daily use ya seperti peralatan rumah tangga dan lain sebagainya. Tapi itu hanya opini dari yang kontra. Tapi bagi opini yang pro, sebetulnya banyak sekali yang mengatakan bahwa teknologi pencetakan tiga dimensi ini berdampak tinggi ya pada banyak aspek. Bahkan ada proyeksi juga sampai beberapa alat luar angkasa pun sangat mudah untuk dilakukan menggunakan teknologi 3D printing ini. Ya, karena memang ada banyak kelemahan ya yang saat ini masih ada, tapi kita percaya tahap demi tahap pasti akan semakin bagus ya, tahap demi tahap. Mostly hampir semua teknologi seperti itu. Ada tahap satu atau versi satu ya, ada versi 2, versi 3. Seperti jaringan juga sekarang dari 4G sudah menuju ke 5G. Ya, selalu ada transformasi, sustaining, ya, inovasinya terus berlanjut. Nah, pada aspek ini, kalau kita berbicara pencetakan 3D, ya, eh, ini memiliki dampak yang signifikan ya pada rantai pasokan global. Misalnya mengurangi kompleksitas. Bayangkan yang selama ini kita sangat sangat-sangat membutuhkan tangan manusia misalnya. Nah, ini kita bisa saja melakukan perusahaan bisa lebih efisien. Ya, karena apa? Kita menggunakan teknologi. Bahkan mungkin usernya cuma satu orang yang menggerakkan komputer, ya, dan komputer itu akan menggerakkan teknologi ini. Otomatis apa yang terjadi? Selain mengurangi kompleksitas pekerjaan, juga bisa menghemat biaya produksi. Kemudian juga meningkatkan waktu ya, meminimalisir juga waktu tunggu delay ya. Kemudian juga meningkatkan waktu untuk kita distribusikan ke pasar. Anggaplah kalau kita menggunakan pendekatan tradisional, kita butuh waktu misalnya 20 hari ya. Tapi dengan menggunakan teknologi ini yang serba otomatis dan digitalized, kita mostly bisa 10 hari. Anggaplah seperti itu. Betapa banyak ya efisiensi yang bisa kita dapatkan. Ya. Eh, Berikutnya berkaitan sama 5G yang saya sebut tadi. Memang saat ini di Indonesia pun masih belum ya, belum sampai ke eh, infrastruktur teknologi kita belum memadai untuk ready di semua sektor menggunakan 5G. Tapi saya perhatikan di beberapa negara seperti di Tiongkok gitu ya, itu sudah mulai menerapkan 5G ini. Dan ini transmisi datanya sangat cepat, ya, sangat cepat. Jadi kita bisa menyebut bahwa 5G ini seperti kecepatan data puncak ya, multi GPS, gigabyte per second, sangat tinggi sekali. Kemudian latensinya juga sangat rendah. Kalau kita bicara keandalan, ini jauh lebih tinggi dari 4G yang saat ini kita nikmati di Indonesia. Setidaknya itu, 5G itu juga berkaitan sama kapasitas, ya, berkaitan sama kapasitas. Jadi kalau misalnya kita mau upload video nih, ya, upload video anggaplah 100 MB, ya, 100 MB, berapa lama itu kan? Tapi ketika kita menggunakan 5G, 100 MB itu bukan sebuah hal ya, karena sangat cepat. Bisa sangat cepat kita kirim. Ketersediaan juga bisa sangat meningkat. Bahkan 5G ini dan ini salah satu tren ya, proyeksi yang yang mungkin aja bisa terjadi di masa depan itu kita kalau 4G kita menggunakan tower ya. Kita menggunakan tower. Jadi untuk memancarkan jadi rekan-rekan mahasiswa mungkin tahu di beberapa lokasi ada banyak tower ya di daerah kalian. Tapi ketika nanti kita menggunakan 5G, maka sebetulnya hampir semua gedung-gedung tinggi, ya, hampir semua gedung-gedung tinggi di kota-kota itu bisa menjadi salah satu infrastruktur yang bisa kita gunakan. Nah, jadi sangat mungkin teknologi perusahaan-perusahaan tower ini akan gulung tikar ini ya, ketika 5G nanti akan masuk ke Indonesia. Jadi hati-hati. Dan ini juga bisa menjadi sebuah sinyalemen atau ancaman bagi perusahaan tower ya dan juga para investor. Silahkan untuk berpikir ulang apakah perusahaan tower ini memiliki ide-ide kreatif atau ide inovatif untuk merespon ya, datangnya teknologi 5G. Sooner or later,
pasti teknologi ini akan masuk ke Indonesia. Ya. Bahkan kalau eh, bisa kita simplified ya, 5G ini memiliki kecepatan sangat tinggi. Latensinya juga dapat diabaikan lah ya. Kemudian juga kalau kita bicara ekosistem digital, nah 5G ini sudah menjadi jawaban. Karena kecepatan tinggi, kemudian latensinya hampir eh, ya rendah sekali gitu ya. Kita ketika membangun ekosistem digital itu sangat mudah. Dan saat itu nantinya semua teknologi akan semua industri akan terdisrupsi. Ya, sekarang kita sudah mendapatkan tantangan yaitu ada metaverse. Nah, 5G ini sangat sangat relevan ya dengan metaverse. Suatu saat nanti mostly face to face ya. Face to face itu akan sangat jarang kita lakukan karena apa? Ya, kita sudah bisa menggunakan metaverse. Ya. Dan ketika saya lihat ada beberapa analis mengatakan pada tahun 2035 ya. Pada tahun 2035 itu semua hampir semua negara di seluruh dunia akan sudah menerapkan 5G ini. Dan potensi untuk ya, nilai untuk meningkatkan perdagangan ya itu bisa mencapai atau meningkatkan sampai hampir sekitar 13 triliun ya triliun US dollar. Sangat besar nilainya. Nah, jadi sejauh ini memang perkembangan dunia sangat-sangat pesat ya. Jadi rekan-rekan mahasiswa juga harus mulai untuk berpikir kritis bahwa 5 tahun lagi ketika kalian lulus misalnya, apa yang kalian hadapi itu benar-benar akan sangat berbeda sekali. Ya, berbeda sekali. Nah, eh, siapa saja sih sebetulnya pemain yang saat ini lagi menggencarkan 5G itu? Di antaranya ada Cisco, ya, Qualcomm, dan lain sebagainya. Nah, berikutnya yang sering kita dengar, ya, yang sering kita dengar, tapi kadang-kala juga banyak terjadi miskonsepsi, yaitu adalah berkaitan sama artificial intelligence atau kita sebut AI, ya, kita sebut AI, dan juga machine learning, ya, apa AI itu apa machine learning itu? Jadi kecerdasan buatan atau AI dan machine learning atau pembelajaran mesin itu bisa membantu kita ya, dalam konteks ini perusahaan atau bahkan individu personal untuk mengotomasi model ya yang eh, dibutuhkan analisis. Misalnya, kalian mahasiswa misalnya mau melakukan riset gitu ya, maka semakin kompleks riset, semakin kompleks data itu akan eh, membutuhkan energi yang luar biasa. Ya. Dan bahkan juga butuh waktu yang agak panjang. Tapi dengan teknologi artificial intelligence atau machine learning itu sangat mudah gitu ya. Ada saya menangani beberapa perusahaan yang salah satunya core bisnisnya itu adalah pada analis, ya analis. Secara evidence mereka membutuhkan waktu anggaplah 40 hari. Tapi ketika kita membuat simulasi proses analis ini itu dibantu oleh artificial intelligence, ini bisa turun sampai 25 hari. Bayangkan, sangat efisien. Ya. Jadi mulai data collecting, ya, kemudian data processing, kemudian data result, sampai interpretasi, itu biasanya dilakukan oleh analis. Nah, sekarang, ya, dengan adanya artificial intelligence, proses data collecting, data processing, data result, itu dilakukan oleh artificial intelligence. Nah, peran analis, ya, peran people itu hanya pada tahapan interpretasi. Nah, betapa sangat efisien, ya. Jadi memang eh, peran perannya sangat luar biasa, berdampak pada hampir semua industri. Tidak hanya analis, ya. Kita bicara misalnya industri otomotif, ya, itu juga sudah menggunakan ini. Atau bahkan mungkin yang sangat dekat sama kalian, itu kalian sering menggunakan Siri. Atau misalnya kalau Smart TV, ya, di remote Smart TV itu kalian bisa menggunakan Google Assistant, ya. Tinggal kalian sebut aja misalnya
saya ingin nonton Formula One gitu ya, dia akan memberikan rekomendasi konten-konten yang ada di YouTube atau atau kalau nonton film ya di Netflix dan lain sebagainya. Ya, banyak sekali, ya, banyak sekali. Atau misalnya kalian jalan-jalan, misalnya ya, jalan-jalan ke Hong Kong atau ke Amerika, itu beberapa pusat pembelanjaan itu sudah menggunakan teknologi ini. Misalnya ke H&M, ya, ke H&M. Mereka bisa menggunakan teknologi ini itu untuk memadupadankan fashion yang ingin kalian ambil. Misalnya kalian mau pakai topi, ya, topi warna apa, kemudian bajunya warna apa, ya, kemudian tasnya warna apa. Kalian tidak perlu mengambil itu di rak toko ya, cukup berdiri di depan cermin. Nah, itu bisa diberikan rekomendasi itu. Ketika kalian cocok dengan warnanya, tinggal kalian diberikan kode produk ini di rak nomor sekian, ini harganya sekian, begitu. Sangat mudah. Ya, di situ apa yang terdisrupsi? Ya, salah satunya adalah sales ya yang ada di toko pasti akan terdisrupsi. Ya. Nah, yang tidak kalah pentingnya berikutnya adalah blockchain. Ya, blockchain. Hampir semua industri juga saat ini menggunakan blockchain. Bila kita bicara tentang data, ya, big data. Nah, blockchain ini atau juga salah satunya distribute ledger ini, ya, em, itu bisa sangat cepat untuk menjadi bagian kalau mungkin kita kita bicara ini itu adalah fintech ya. Fintech di Indonesia banyak sekali. Sekarang ada pinjaman online lah atau misalnya kita lihat beberapa beberapa aplikasi pembelanjaan itu memberikan pay later dan lain sebagainya. Nah, ini berkaitan sama itu. Ya. Eh, kenapa ya? Kenapa kita butuh ini? Contohnya begini. Dulu, ketika kita mau melakukan kredit ya, ya mungkin saat ini juga masih berlangsung. Kita menggunakan SLIK ya dari BI atau OJK, saya lupa antara BI kalau tidak salah. Nah, tapi sekarang dengan adanya blockchain atau dan juga fintech ini, kita bisa mendapat kemudahan dengan history transaction, ya, history. Misalnya rekan-rekan mahasiswa, misalnya dalam 1 bulan itu belanja, gitu ya, belanja 1 juta. Bulan berikutnya belanja 1 juta. Maka sebetulnya track record ini itu bisa menjadikan rekomendasi bagi fintech ini untuk memberikan platform kredit kalian. Oh, oke, artinya kalian memiliki kemampuan bayar sekian, maka limit kreditnya sekian. Nah, ini pendekatan yang sangat mudah. Jadi yang terdisrupsi adalah SLIK. Jadi OJK pun juga harus berpikir beberapa waktu ya untuk memikirkan hal ini. Karena eh, SLIK belum tentu suatu saat nanti akan relevan ya karena saat ini sudah ada teknologi blockchain. Kalau kita bicara industri keuangan ya. Sebetulnya blockchain juga banyak di industri-industri yang lain, bukan hanya soal keuangan ya. It's about big data ya. Every company yang menggunakan big data mostly dia akan depend atau membutuhkan blockchain ini. Oke. Nah, berikutnya adalah kita bicara cloud computing atau edge computing. Em, 2 bulan lalu, saya ketemu sama salah satu developer SAP, pimpinan SAP di Indonesia. Dulu, SAP ini menggunakan server, itu adalah eh, hardware, gitu ya. Mungkin sederhananya hardware. Nanti di pertemuan setelah UTS ada materi berkaitan sama ini atau on premise ya salah satunya. Nah, tapi sekarang kita sudah tidak menggunakan ini. Kalau kalian nanti kritis dan mau cek, ya, SAP sekarang sudah hampir semua layanannya itu menggunakan cloud, ya, cloud server. Padahal jauh tahun sebelumnya Oracle itu sudah menggunakan cloud. Kenapa? Karena banyak sekali manfaatnya. Ya, banyak sekali manfaatnya. Mulai dari transmisi data, kita bicara misalnya Google Drive, ya, atau OneDrive punyanya Microsoft. Nah, kita bisa sharing pekerjaan dengan teman-teman kita, ya, dengan teman-teman kita. Kita ada di Indonesia, kemudian kawan saya ada di Taiwan, ada di Hong Kong, kemudian ada di Kamboja, ya, kemudian ada di Vietnam.
Nah, data kita tersimpan bersama-sama di Google Drive. Ya, ini di cloud, ya, di awan. Kalian bisa bayangkan di awan gitu aja ya. Nah, kita bisa mengakses bersama dan kita bisa lakukan teleconference menggunakan Zoom misalnya untuk berdiskusi satu file yang sama dan mengedit bersama-sama. Nah, ini merupakan salah satu teknologi yang kedepannya bisa mendisrupsi banyak, ya, banyak hal. Mostly mungkin pekerjaan-pekerjaan clerical, ya, clerical staff atau misalnya arsiparis itu akan terdisrupsi suatu saat nanti. Jadi perusahaan-perusahaan tidak butuh ya arsiparis atau tidak butuh staff-staff clerical. Karena apa? Semua sudah terwadahi dengan adanya cloud computing ini. Nah, sehingga eh, kita bisa lebih efisien juga. Ya, tidak perlu ada biaya SDM, tidak perlu proses bisnis yang begitu panjang. Ya, semuanya bisa terfasilitasi dengan baik. Oke, ini adalah 5 ya. 5 pertama berkaitan sama tren. Kita masih ada 15 tren yang luar biasa yang harus kita pahami bersama sebelum kita belajar tentang MIS. Ya.